Pagi itu, George Danzig terbangun dengan perasaan yang tidak biasa. Bukan karena mimpi buruk atau suara gaduh di asrama, melainkan karena satu kenyataan sederhana yang seringkali membawa kepanikan. Ia terlambat. Jarum jam di dinding telah melewati batas toleransi. Detiknya berdetak seperti ejekan kecil yang tak henti-henti, seolah ingin mengingatkan bahwa waktu tidak pernah menunggu siapapun. George berdiri di tengah kamar, setengah sadar, mencoba meraih buku-buku yang hampir terjatuh sambil merapikan kemejanya dengan tangan gemetar. Di luar jendela, langit masih pucat. Pagi baru saja dimulai. Namun di kampus, kehidupan sudah berjalan seperti biasa. Mahasiswa lain melangkah santai, bercakap ringan. Beberapa tertawa kecil, terlalu santai untuk seseorang yang baru saja sadar bahwa dirinya tertinggal. George menarik napas panjang, lalu mulai berlari. Langkahnya menggema di lorong-lorong panjang universitas. Sepatunya menghantam lantai dengan ritme tergesa. Napasnya memburu, sementara pikirannya dipenuhi satu pertanyaan sederhana, namun berat. Haruskah aku tetap masuk kelas? Profesor matematika itu dikenal sangat disiplin. Datang terlambat sering dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan. Banyak mahasiswa memilih tidak masuk jika sudah terlambat. Namun bagi George, tidak datang sama sekali terasa jauh lebih buruk. Ia memilih satu hal, masuk apapun yang terjadi. Ketika akhirnya ia sampai di depan ruang kelas, dadanya terasa sesak. Ia berdiri sejenak, menenangkan napas. Tangannya meraih gagang pintu, ragu sepersekian detik, lalu mendorongnya perlahan. Engsel pintu berderit pelan. Namun yang ia temui bukan tatapan puluhan mahasiswa. Bukan pula suara profesor yang terhenti mendadak. Ruangan itu hampir kosong. Beberapa kursi sudah kosong tanpa tas. Tidak ada suara diskusi. Tidak ada siapapun di depan kelas. Hanya papan tulis. Di sana masih tertulis 2 baris soal matematika yang panjang dan rumit. Tulisan kapur itu tampak tergesa, namun rapi. Simbol-simbolnya tersusun padat, saling berkaitan, dan sama sekali tidak ramah bagi siapapun yang membacanya sekilas. George berdiri mematung. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada satu orang saja yang tertinggal. Namun, tidak ada. Profesor itu jelas sudah pergi. George menghela napas panjang. Ia merasa konyol. Datang terlambat, kelas sudah selesai. Namun ketika ia hendak berbalik, matanya kembali tertuju pada papan tulis. Ada sesuatu yang menahannya. Bukan karena ia langsung memahami soal itu. Justru karena ia tidak memahaminya sama sekali. Rasa penasaran muncul perlahan. Bukan rasa takut, bukan rasa minder, hanya keinginan sederhana untuk mencoba mengerti. George melangkah mendekat, membaca simbol demi simbol, mencoba mencerna maksudnya. Mungkin ini PR, gumamnya pelan, tanpa bertanya, tanpa memastikan, tanpa sedikit pun prasangka. George membuka buku catatannya, mulai menyalin sol-sol itu dengan teliti, seolah takut kehilangan satu detail kecil pun. Ia tidak tahu bahwa pagi itu, di kelas yang sama, profesor sedang menjelaskan 2 soal yang telah lama dikenal sebagai tantangan besar dalam dunia matematika. Ia tidak tahu bahwa banyak matematikawan sebelumnya telah mencoba dan gagal. Ia tidak tahu bahwa soal itu telah lama diberi label, belum terpecahkan. Yang ia tahu hanya satu hal. Ini tugas yang harus dikerjakan, dan keyakinan polos itulah yang menjadi pembeda. Malam pertama, George duduk di meja kecil kamarnya. Kertas berserakan di sekelilingnya. Pensilnya bergerak cepat di awal, penuh semangat. Namun perlahan, gerakannya melambat. Ia mencoba satu pendekatan, gagal. Mencoba pendekatan lain, buntu. Ia menghapus, menulis ulang, menarik napas panjang. Sulit juga,
katanya pada dirinya sendiri. Namun kalimat itu berhenti di sana. Ia tidak menambahkan kata mustahil. Ia tidak berkata, "Aku tidak cukup pintar." Ia hanya mengakui bahwa ini sulit, lalu melanjutkan, "Hari kedua tidak lebih mudah." George membuka buku-buku lama, mengingat teori yang pernah ia pelajari bertahan-tahan sebelumnya. Beberapa kali ia merasa hampir menemukan jalan. Namun setiap kali pula, ia menabrak dinding tak terlihat. Ada saat-saat ketika ia bersandar di kursi, menatap langit-langit kamar asrama, bertanya dalam hati, apa aku melewatkan sesuatu yang sangat sederhana? Keinginan untuk berhenti sempat muncul. Namun selalu ada satu pikiran yang menahannya, kalau ini PR, pasti ada jawabannya. Ia tidak menyadari bahwa pikiran itu sedang melindunginya. Melindunginya dari racun bernama asumsi, racun yang sering membuat orang menyerah sebelum benar-benar mencoba. Hari-hari berlalu, George jarang keluar kamar kecuali untuk makan dan menghadiri kelas lain. Soal itu selalu bersamanya, di meja, di kepala, bahkan dalam tidurnya. Kadang ia terbangun di tengah malam, menyalakan lampu kecil, lalu menuliskan ide baru dengan mata setengah terpejam. Seringkali, ide itu berakhir buntu. Namun ia tidak marah pada dirinya sendiri. Baginya, kegagalan bukan bukti bahwa ia tidak mampu. Kegagalan hanyalah tanda bahwa ia belum sampai. Pada suatu malam yang sangat sunyi, hujan turun pelan di luar jendela. George duduk sendirian. Lampu meja menerangi kertas yang penuh angka dan simbol. Ia membaca ulang soalnya. Lebih pelan dari sebelumnya. Lebih sabar. Seolah ia sedang mendengarkan cerita lama yang ingin ia pahami dengan cara berbeda. Dan di sanalah ia melihat sesuatu. Bukan jawaban lengkap, bukan solusi instan, hanya sebuah pola kecil, sangat kecil, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuatnya berhenti menulis. Matanya menatap kertas lebih lama, tangannya gemetar pelan. Lalu ia mulai menulis lagi. Menit berubah menjadi jam, jam berlalu tanpa ia sadari. Ketika ia akhirnya berhenti, langit di luar mulai memucat. Ia bersandar di kursi, menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali untuk memastikan apa yang ada di hadapannya nyata. Soal pertama itu terpecahkan. George tidak bersorak, tidak berteriak kegirangan. Ia hanya tersenyum kecil, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan perjalanan panjang tanpa sadar betapa jauhnya ia telah melangkah. Keesokan harinya, dengan perasaan campur aduk, George membawa kertas itu ke kampus. Ia tahu soal kedua belum selesai. Ia tahu pekerjaannya mungkin saja salah, namun ia tidak merasa malu. Ia telah berusaha. Ia meletakkan kertas itu di meja profesor, lalu pergi, tanpa menoleh ke belakang. Beberapa jam kemudian, kertas itu membuat seorang profesor terdiam lama. Panggilan datang siang hari. George diminta segera datang ke ruang dosen. Jantungnya berdegup kencang. Ia membayangkan teguran, nilai buruk, penjelasan panjang tentang kesalahan fatal. Namun yang ia lihat justru wajah penuh keterkejutan. Profesor itu memegang kertasnya dengan tangan sedikit bergetar. "George," katanya pelan, "bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini?" George menceritakan segalanya tentang keterlambatannya, kelas yang kosong, papan tulis, dan anggapannya bahwa itu hanyalah PR. Profesor itu terdiam lama, lalu berkata bahwa soal itu bukan tugas rumah, bahwa soal itu adalah masalah yang selama ini belum pernah terpecahkan. George duduk terdiam, pikirannya kembali ke pagi itu, ke pintu kelas, ke papan tulis. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Jika ia datang tepat waktu, jika ia tahu soal itu mustahil, mungkin ia tidak akan pernah mencoba. Hari itu,
George tidak hanya memecahkan soal matematika, ia memecahkan ilusi tentang batas. Tahun-tahun berlalu, George menjadi profesor di Stanford University. Namun, pelajaran terbesarnya sederhana. Bukan kecerdasan yang membawanya sejauh itu, melainkan keberanian untuk mencoba sebelum percaya bahwa sesuatu itu mustahil. Karena batas terbesar manusia bukan pada kemampuannya, melainkan pada apa yang ia yakini tentang dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.